Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya bersama saya di channel Liata Official. Ya, dalam video ini kita kembali untuk mereaction beberapa video-video dari sumber yang berbeda-beda juga. Dan semoga video-video ini menyenangkan hati kalian, semoga kalian suka. Dan pastikan kalian nonton sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi video yang kita reaction bersama-sama. Langsung aja kita ke video-videonya. Dewan di bawah kata musik. Maaf ya, Agustus 5. Pada video yang pertama ini ya, menurut saya kalau mungkin memang itu sudah aturan di kos tersebut ya tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting tentunya harus dipastiin ya, mungkin dia tulis di depan kosnya bahwa ini hanya khusus gitu loh, atau ada aturan. Tapi kalau nggak ada ya agak lucu juga kalau hanya sekedar alasan gitu loh, supaya tidak memberikan, atau mungkin karena dia toleransi, kita nggak tahu. Tapi saya rasa kita jangan langsung menilai bahwa orang itu tidak toleran, maksudnya lebih tepatnya gitu. Kita lanjut. Allah itu kalau mau menurunkan musibah dan bala harus izin dulu kepada Habib ini bin ini bin ini bin ini. Kalau Habib ini bin ini bin ini mengizinkan, maka Allah akan menurunkan musibah. Jadi narasinya ini ya seolah-olah Habib itu lebih tinggi daripada Tuhan atau dari Allah, atau kalau bahasa mereka Allah gitu. Lebih tinggi. Karena kenapa? Harus izin dulu. Apakah begitu? Kayaknya kita perlu orang-orang yang waras untuk membahas agama deh. Kalau seperti ini sepertinya nggak waras sampai seperti ini. Kita lanjut. Ini aku mau cerita dikit tentang masjid di Belanda. Ini waktunya sudah maghrib, azan maghrib di sini, tapi tidak ada kedengaran suara azannya. Lihat aja di sana tidak ada loudspeaker yang gede-gede, nggak ada. Jadinya nggak kedengaran azannya. Coba lihat, ini maghrib. Di Belanda, banyak masjid yang nggak pakai loudspeaker di luar. Bukan dilarang beribadah, tapi karena aturan kebisingan dan saling menghormati lingkungan sekitar. Azan tetap ada, hanya saja lebih pelan dan lebih ke dalam. Atau lewat jam, aplikasi, atau lewat pengumuman internal. Jadi, ibadah tetap jalan tanpa mengganggu orang lain. Nah, menurut saya seperti yang ada di Belanda ini ya, ini patut untuk diteladani. Walaupun saya tahu ya mungkin dalam konteks berbeda-beda. Walaupun di Indonesia ini mungkin mayoritas, dan ya menurut saya banyak kok yang terganggu, bahkan yang seagama aja kadang terganggu. Nah, kalau di sana mereka mengutamakan kepentingan umum gitu. Kan saya yakin gini loh. Kalau kita mengutamakan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini, maka saya yakin Tuhan yang kita sembah, entah agama pun ya, agama apapun ya, harusnya Tuhan juga senang gitu loh melihat kita. Tinggal di mana? Tinggal di Timor Leste. Iya, Bapak dengarkan. Oh, itu Bapak, itu orang tua. Ya, itu orang tua. Ya. Bapak. Dengarkan dulu, Bapak pendeta akan doakan dan akan sembuh semua ya. Ya. Tetapi sebelum bisa kirim derma persembahan sukarela. Ya. Nanti kalau sudah kirim hubungi Bapak pendeta, bisa. Bisa. Ya, Tapi ini Bapak kirim telepon. ini betul Bapak Pendeta Markus Nome Betul. yang Ini di Soe. betul, ya. Ya. Yang Soe. Ini. Hoi penipuan, sementara saya ada di sini, kurang ajar, tukar tipu orang. Dia tutup. Dia menipu gitu loh dengan muka dengan muka si pendeta ini gitu loh. Nah, ternyata ya puji Tuhannya ya ada orangnya di situ juga, di samping orang yang mau ditipu. Akhirnya nggak jadi kena tipu lah. Ya syukur. Tapi itulah orang-orang sekarang itu sering seperti itu ya. Nggak tahu kenapa pikiran-pikiran mereka timbul melakukan penipuan-penipuan. Oke, kita lanjut. Lah lu poligami karena sunah rasul yang kayak gimana? Lu bukan sunah rasul, nafsu lu mah. Lu bisa nyukupin bini aja segala lu poligami lu. Ya lu gak usah bacot. Ya daripada gue berzina ya gak apa-apa, itu kan sunnah Nabi. Kalau Ya sunah nabi. Lu udah nyukupin gua banget belum? Lagu lu. ya kalau gue ngelakuin begitu, gue berzina gue dosa. Ya enakan gue nikah kan, minta izin sama lu daripada Ya nggak apa-apa lu poligami asal lu bisa nyukupin gua. Ya daripada gue diam-diam nih, gue nikah sama orang lain, ya lu lebih sakit hati kan. Ya udah kayak gini sama aja gua sakit hati juga lah lu. Ya udah lu Gua terima kurang aja. apaan sih lu sama lu? Gitu aja. Ya udah gua sih mending cerai daripada punya laki-laki kayak lu. Ngapain lu debatin gue? Ya gua nggak suka aja sama cara lu kayak gitu. Ya cara gimana, cara gue masih tahu lu. Lu poligami ngerasa ganteng? Ya bukan masalah gue. Apa lu ngerasa kaya gitu? Ya ini
kan lu ngapain ini sunnah Nabi ya? Yang namanya sunnah Nabi itu lu poligami itu kan nenek-nenek udah janda yang udah nggak bisa nyari duit. Lah, lu mau poligami sama janda sebelah. Ajaran dari mana? Masa gua harus nikah sama nenek-nenek kamu? Lah, lu poligami karena sunnah Rasul yang kayak gimana? Lu bukan sunnah Rasul, nafsu lu mah. Tujuan gua juga benar. Tujuan gua kan itu untuk memiliki perempuan, kasihan perempuan itu. Gimana sih lu? Gimana kasihan dia masih muda. Dia bisa nyari duit sendiri. Ya udah gini aja deh, kalau lu nggak suka ya udah, kita udah selesai. Udah, gue sih mendingan cerai dah daripada sama lu juga. Gue nyari duit juga sendiri, cari makan juga sendiri. Lu segala pengen poligami. Ih, otak lu gimana sih lu jadi laki Ngapain lu? lu mendebat gua? Ya udah ketemu jalan keluar, ngapain lu debatin gua? Kagak, gue gak Ya kalau soal tragedi poligami yang seperti ini sebenarnya sih banyak yang nggak setuju ya. Kalau kita tanya dari mereka yang beragama Muslim, dari perempuan-perempuan banyak yang nggak mau setuju, yang nggak setuju gitu loh, yang nggak mau kalau diduakan atau ditigakan kalau ada yang sampai tiga. Walaupun mungkin mereka bilang apalagi kalau mereka ada ajarannya ya tidak usah izin, yang penting oke bisa menafkahi. Tapi masalahnya itu loh batinnya sang perempuan ya nggak bisa, hatinya mereka itu yang nggak bisa gitu loh. Biar aja sih si Donditan mengatakan bahwa Yesus itu beragama Islam. Tapi kembali lagi pertanyaannya, siapa yang duluan lahir? Walaupun saya tahu mereka itu mengklaim, oh dari zaman Nabi Adam udah ada itu agama Islam. Padahal agamanya kapan berdiri? Ya di abad yang keberapa gitu? Abad ke-7 kah? Ke-6 kah? Itu baru gitu loh. Makanya disebut si bungsu gitu. Kita next. Ada satu agama yang katanya hadir untuk menyempurnakan segala agama yang sebelum-sebelumnya. Masalahnya, ibarat HP kalau di-upgrade pasti akan lebih baik, unggul dari yang sebelumnya, ya kan? Nah, agama yang katanya sebagai penyempurna ini kenapa tidak lebih unggul dari yang sebelumnya? Kenapa kasih yang diajarkan tidak lebih dari yang sebelumnya? Kitab sebelumnya mengatakan, jika pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Lalu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bukan hanya sekedar tidak membalas. Lalu agama yang katanya sebagai penyempurna, coba aku mau tanya, di bagian mana yang menurut kalian hadir sebagai penyempurna? Dijawab ya. Agama penyempurna. Ya kalian dengar sendiri lah gimana tanggapan kakak ini tadi. Gimana menurut pendapat kalian apa yang dia sampaikan. Apakah betul seperti itu dan dasarnya apa? Kenapa bisa menjadi agama penyempurna? Kita lanjut. Semangat ke gereja. Berjuang ke gereja di tengah banjir kelapa gading. Berakhir si Grabnya nggak mau nerusin. Terus itu diturunin di sini, terus gue gimana nih? Ini kondisi ya. Ini anak-anaknya pada mandi di sini, bijir. Gue harus gimana? Oke, satu-satunya cara kita harus nyambung dengan Grab bike. Banyak pada main gitu aja. Lewat. Iya ya. Waktunya kita ke gereja. Oke mas. Ya. Bayar tuh nggak mati. Kita akan cari alternatif. Wah. Semangat ke gereja. Mau ke gereja tuh orang. Jatuh ya. Terlalu tuh. Kita udah di bundaran Kelapa Gading. Wah, ternyata sama aja guys di sini. Karena di situ juga banjir. Sampai guys. Mari kita ke gereja. Mengenai kehidupan yang pelik. Saya nggak cari profesor.
Ya luar biasa juga ya untuk orang ini ya, dia berani dia menembus, hujan dan lumayan juga sih untuk Grab-nya, tapi kita nggak bisa nyalahin tukang Grab-nya ya dalam hal ini ya, karena memang di sisi lain ya bisa jadi rusak mobilnya gitu loh kalau kayak gitu terus gitu, kalau dia lewati banjir, ya resikonya sangat besar teman-teman. Ya wajar juga, tapi untuk Abang ini ya luar biasa juga perjuangannya, hanya untuk beribadah ya. Kita lanjut. Bukannya menjadi penengah dan mencari solusi adil, pemerintah Kabupaten Karanganyar justru tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Ini perihal pembangunan Bukit Doa Holy Land di Karanganyar, Jawa Tengah. Izin proyek itu sebenarnya sudah lengkap dan lahannya bukan tanah sengketa. Tapi per Januari kemarin, proyek yang sempat dihentikan sementara itu justru izin resminya dicabut. Pencabutan menyasar PBG yang sebelumnya sah dan diserahkan ke pengelola akhir Desember 2025. Yang bikin makin bermasalah, pembangunan sudah berjalan jauh. Menurut pengelola, progres fisik telah mencapai sekitar 80% saat izin dicabut. Artinya, proyek yang legal dan sudah berjalan dihentikan bukan karena pelanggaran jelas, tapi karena negara memilih mundur di bawah tekanan. By the way, Bukit Doa Holy Land sendiri merupakan proyek milik Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta atau YKAS. Lokasinya berada di Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas sekitar 40 hektar. Sejak awal, proyek ini tidak hanya dirancang sebagai rumah doa, tapi juga kawasan wisata religi yang mencakup gereja, sekolah tinggi teologi, panti asuhan, dan berbagai fasilitas sosial. Masalahnya muncul ketika sejumlah kelompok menolak keras pembangunan proyek tersebut. Kelompok itu antara lain adalah Laskar Umat Islam Karanganyar dan Forum Umat Islam Gondangrejo. Dalam aksi dan video yang sempat viral, Bukit Doa Holy Land dilabeli sebagai bencana akidah dan bahaya permutadan. Mereka juga menganggap proyek ini tidak sesuai karena wilayah sekitar mayoritas berpenduduk Muslim. Tekanan itu berujung pada terbitnya SK Bupati Karanganyar nomor 516-7/505/2025 pada 2 September 2025. SK itu menghentikan sementara pembangunan dengan alasan menjaga kondusivitas dan mencegah konflik sosial. Keputusan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk pencabutan izin secara permanen di akhir 2025. Ketua YKAS Triwaluyo menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. PBG kami peroleh melalui prosedur resmi dan seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sebelumnya, ujarnya dalam konferensi pers di Solo Januari 2026. Namun izin itu kemudian ditunda dan dicabut tanpa dialog lanjutnya. Langkah Pemkab Karanganyar ini pun langsung dibalas melalui jalur hukum. YKAS menggandeng LBH GP Ansor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mereka menilai pencabutan izin tidak didasarkan pada pelanggaran administratif yang jelas, melainkan lebih dipicu sama tekanan sosial yang menguat sejak tahun 2025. Ketua Umum LBH GP Ansor Dendi Zuhairul Finsa menilai, keputusan tersebut mencerminkan ketidakpastian hukum. Izin yang sudah sah kemudian ditunda dan dicabut dalam waktu singkat oleh pejabat yang sama. Ini mencederai asas kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintah, tegasnya. Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar menyatakan bahwa gugatan adalah hak setiap warga negara. Dia juga menegaskan bahwa Pemkab siap menghadapi proses hukum apabila perkara ini berlanjut di PT-UN. Bagi banyak pihak, kasus ini tidak dibaca sebagai sengketa administratif biasa. Publik melihatnya sebagai contoh ketika negara terlihat goyah saat berhadapan dengan tekanan kelompok. Di media sosial, kritik mengalir deras. Sejumlah kreator menyoroti satu hal yang sama. Jika izin sudah lengkap lalu dicabut karena sentimen agama, maka prinsip keadilan yang dikorbankan. Hari ini rumah doa Kristen yang dihentikan. Besok bukan nggak mungkin giliran tempat ibadah lain saat berada di posisi minoritas. Buat kami di Gerakan Peace, Pemkab Karanganyar jelas telah melakukan tindakan yang semena-mena. Bagaimana tidak, izin yang telah dikeluarkan mereka dicabut hanya karena tekanan massa. Ini bukan soal membela agama tertentu ya, melainkan soal konsistensi negara hukum. Jika izin diterbitkan sesuai prosedur, lahan bukan sengketa, dan tidak melanggar tata ruang, maka tidak ada alasan mereka untuk mencabut izin itu. Kalau mereka tetap melakukan itu, berarti mereka telah melakukan ketidakadilan kepada sebagian warga yang lain. Apalagi kalau pencabutan itu disebabkan oleh tekanan massa intoleran. Pemkab Karanganyar harusnya bertindak atas dasar hukum, bukan atas dasar tekanan massa. Lawan tindakan sewenang-wenang Pemkab Karanganyar. Ya kalau soal bupati ini ya bisa jadi kita nggak tahu ya. Memang kita bisa berasumsi tapi jangan sampai berasumsi yang berlebihan dan salah. Ya kita nggak tahu apakah mungkin karena dia akan melihat masa depan maksudnya supaya terpilih di berikutnya atau gimana. Ya kita nggak tahu.
Silakan kalian beri komentar. Hanya saja doa kita ya supaya tuntutan supaya bisa dilanjutkan kembali itu pembangunan Holy Land, ya supaya cepat didengarkan gitu loh, dan masyarakat di sana terbuka lah gitu lah pikiran mereka, supaya jangan menganggap bahwa mayoritas itu seolah-olah itu pemilik kekuasaan gitu loh. Jangan sampai gara-gara ormas akhirnya pemerintah tunduk. Harusnya itu Kang Deddy Mulyadi turun, kemudian dari pemerintah lah, dari Presiden Prabowo, kemudian khususnya untuk Pak Gibran karena dia kan mantan wali kota Solo ya, supaya segera diatasi hal seperti ini. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini sudah selesai ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, silahkan komen di bawah dan berikan tanggapan-tanggapan yang positif pastinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.